kerucut pengalaman Edgar Dell. Kerucut pengalaman atau count of experience yang diperkenalkan oleh Edgar Dell pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching, yang kemudian direvisinya pada percetakan kedua pada tahun 1954 dan direvisinya kembali pada tahun 1969. Kerucut pengalaman oleh Edgar Dell adalah kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Tingkat kerucut pengalaman Edgar Dell. Yang pertama yaitu simbol verbal adalah pengalaman yang diperoleh melalui penuturan kata-kata, sehingga dalam mendapatkan pengalaman, seseorang mendapatkan dengan cara mendengarkan orang lain. Contohnya yaitu seorang siswa yang mendengarkan ceramah dari guru. Siswa tersebut dapat mendapatkan pengalaman dari apa yang dibicarakan, meski tidak mengalaminya secara langsung. Yang kedua yaitu simbol visual. Pengalaman yang diperoleh melalui simbol yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, dan diagram. Edgar Dell pada tahun 1963 mengatakan bahwa gambar dapat mengalihkan pengalaman belajar dan taraf belajar dengan lambang kata-kata taraf yang lebih konkret atau pengalaman langsung. Contohnya, guru akan menjelaskan terjadinya letusan gunung berapi, maka pembelajar akan lebih mudah menangkap gambar daripada uraian guru dengan kata-kata. Yang ketiga yaitu rekaman radio. Pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio atau rekaman suara. Media dari rekaman radio ini lebih ekonomis, tahan lama, dan mudah digunakan, seperti rekaman suara, musik, atau suara-suara yang lainnya. Mudah digunakan sehingga para pengajar dapat mengembangkan sendiri aplikasinya dengan berbagai inovasi. Contohnya, dalam ujian bahasa Inggris, soal listening menggunakan media rekaman sehingga mendapatkan pengalaman hanya dengan mendengarkan rekaman saja. Yang keempat yaitu film. Pengalaman yang diperoleh melalui gambar mati, slide, dan fotografi merupakan suatu gambar diam yang transparan, namun perbedaannya ialah bahwa pada film strip, gambar tidak dipertunjukkan satu persatu yang terlepas satu sama lain, melainkan merupakan suatu rangkaian film. Contohnya, guru menampilkan presentasi slide dalam mengajar. Yang kelima yaitu televisi. Pengalaman yang diperoleh melalui televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah sebuah stasiun televisi di Indonesia yang khusus ditunjukkan untuk menyebarkan informasi di bidang pendidikan dan sebagai media pendidikan pembelajaran masyarakat. Contohnya, penayangan talk show, pengajian di stasiun televisi. Keenam yaitu pameran. Pengalaman yang diperoleh melalui pameran. Mendapatkan pengalaman melalui mengunjungi suatu pameran. Contoh, mengunjungi pameran arsitek rumah minimalis. Yang ketujuh yaitu dharma wisata. Pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Jika kita berkarya wisata, biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain. Dalam karya wisata ini, pembelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Peserta didik lebih mengandalkan pengalaman mereka dan tidak perlu memberikan banyak komentar, biarkan mereka berkembang sendiri. Contohnya, para siswa melakukan karya wisata ke Museum Kebangkitan Nasional. Di sana mereka mengamati, belajar, dan mencatat peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat di museum tersebut. Yang kedelapan yaitu demonstrasi. Pengalaman yang diperoleh dari pertunjukan. Demonstrasi di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seseorang demonstrator menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya seperti seorang guru kimia yang mendemonstrasikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolisis. Yang kesembilan yaitu pengalaman yang didramatisir. Pengalaman yang diperoleh melalui permainan, sandiwara boneka, permainan peran, dan drama sosial. Kita tidak mungkin mengalaminya langsung pengalaman yang sudah lalu. Contohnya seperti pelajaran sejarah. Apakah kita mengalami langsung sejarah tersebut? Tentu saja tidak. Contoh, pertunjukan drama. Maka dari itu, drama berperan dalam hal ini. Sejarah yang kita pelajari
bisa kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dengan drama si pembelajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajarkan. Jika kita bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan seperti menonton atau mengamati drama tersebut. Yang ke-10 yaitu pengalaman yang logis. Pengalaman yang diperoleh dari kontak melalui model, benda tiruan, atau simulasi. Tingkat kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya. Dalam tahap ini, si pembelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, atau merasakan, tapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Contohnya, seorang siswa yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung. Di sini siswa tersebut tidak membuat gedung sebenarnya, melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang sebenarnya. Yang ke-11 yaitu pengalaman langsung bertujuan. Pengalaman langsung yang diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, objek, binatang, manusia, dan sebagainya dengan cara perbuatan langsung. Dasar dari pengalaman kerucut Dell ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini, pembelajar dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Contohnya, anak taman kanak-kanak yang masih kecil dan melakukan praktik menyiram bunga. Di sini anak belajar dengan cara memegang secara langsung dan kemudian menyiramkannya kepada bunga secara langsung. Kesimpulannya yaitu, dalam kerucut pengalaman ini mengatakan hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan, sampai kepadanya lambang verbal atau abstrak, yang dimana semakin ke atas puncak lambang kerucut, akan semakin abstrak media penyampaian pesan tersebut, dan semakin ke bawah diperoleh menggunakan media dari yang paling konkret atau paling bawah kerucut. Sekian penjelasan saya mengenai kerucut pengalaman Edgar Dell ini. Jika bermanfaat bisa di-share video ini ya teman-teman, dan apabila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak mohon dimaafkan. Terima kasih.